Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengalami gereja yang didirikan oleh Yesus lewat Petrus. Sebagai kelanjutan dari karya Yesus di dunia. Bantu kami untuk menjadi pewarta kabar gembira tanpa takut seperti Petrus Yohanes. Karena boleh menderita demi pewartaan Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita masih mengikuti bagaimana Petrus dan Yohanes dalam kitab Kisah Para Rasul yang mewartakan kabar gembira dan mereka ditolak, mereka diancam, mereka dianiaya. Dan seorang Gamaliel, seorang pemimpin agama Yahudi yang terpandang, yang mengatakan kalau itu dari Tuhan kita tidak bisa mengalahkan. Kalau itu dari manusia dengan sendirinya akan hancur. Saudara, ribuan tahun yang lalu hingga sekarang gereja kita tetap tumbuh dan berkembang. Melalui Petrus sebagai pemimpin dan para rasul, para uskup, paus dan segala macam dan kita semua. Kita bersyukur bahwa apa yang dikatakan Petrus dan para rasul yang lain yang menyatakan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Para saudara, kita bisa melihat sekarang bagaimana Yesus, ya, bagaimana Yesus menyelesaikan suatu problem, suatu masalah kaitannya dengan ribuan, 5.000 orang lelaki dan bahkan mungkin lebih daripada itu, ya, harus mendapat makan. Kita harus belajar bagaimana caranya kitab suci menyelesaikan masalah. Kita mulai dari apa yang kecil. Ada 5 roti 2 ikan dari seorang anak. Dan itu harus dibagikan kepada orang lain. Kalau kita ingin mewartakan kabar gembira, tidak cukup hanya dengan mulut, dengan perkataan, dengan sabda, tetapi dengan tindakan. Apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, yang kecil sekalipun, yang sederhana sekalipun. Tapi kalau itu menjadi kehendak Tuhan dan kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi berlimpah dan berlipat ganda, bahkan menghasilkan buah yang banyak. Saya pribadi mengalami itu. Bagaimana ketika dulu pertama kali saya katakanlah bukan menciptakan, membuat ruah sebagai bacaan harian umat Katolik dari jumlah yang kecil, mungkin dari 500, dan sekedar untuk mendapatkan dana bagi pendidikan para frater, tapi sekarang menjadi ribuan, ya, berguna bagi orang. Karena itu judulnya adalah ruah. Ruah itu adalah roh Allah, roh yang menggerakkan. Dan itu untuk kebaikan banyak orang. Kita persembahkan segala yang baik, yang kecil, sederhana sekalipun. Yang apapun. Yang kalau kita itu persembahkan pada Tuhan pada waktunya, akan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan itu bukan isapan jempol. Anda semua, ketika itu Anda persembahkan apa yang kecil sekalipun untuk kebaikan Tuhan dan kemuliaan Allah akan besar. Dan semua itu berasal dari yang kecil itu. Ya, maka kalau kita lihat gereja kita dulu, gereja yang hanya kecil, hanya berapa murid, mungkin hanya 50 orang yang ikut bersama Yesus, tetapi sekarang menjadi gereja yang mungkin terbesar di dunia. Lebih dari 2 miliar, dan sekarang setiap tahun ada 16 juta orang yang menjadi Katolik di seluruh dunia. Saudara, mari kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dari yang kecil dan kita persembahkan kepada Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan, ya, sekecil apapun, bukan yang besar, sesederhana apapun, asal dengan tulus ikhlas, dengan penuh semangat, penuh gairah, akan sungguh-sungguh berguna. Dan kalau itu dikerjakan demi kemuliaan Allah, semoga Anda dan saya melakukan sesuatu yang kecil dan indah, seperti, ya, 2 murid yang menerima 5 roti 2 ikan, dan ketika dibagikan 5.000 lelaki, bahkan mungkin termasuk istri dan anak-anak, bisa menjadi 10.000 atau 7.500, dan itu masih ada sisa 12 bakul. Tuhan mencintai kita dengan kelimpahan, mencintai Anda. Berikanlah yang sekecil apapun untuk orang lain. Percayalah, Tuhan akan mengubah yang kecil menjadi besar. Kalau itu demi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Mari kita berbuah sekecil apapun untuk orang lain. Tuhan memberkati kita semua.
Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.